Baik, halo selamat siang. Jumpa lagi kita pada hari ini kelas manajemen keperawatan. Bagaimana kabar kalian? Bapak doakan semoga kalian semua dalam keadaan sehat. Baik, hari ini kita akan masuk pertemuan yang keempat, di mana pada pertemuan keempat ini yang akan kita bahas adalah tentang pengorganisasian. Baik, selamat menyaksikan video YouTube selama kurang lebih 30 menit. Baik, dalam materi pengorganisasian ini, pokok bahasan kita tidak terlalu banyak. Ya, yang pertama tentang struktur organisasi, yang kedua tentang daftar dinas, dan yang ketiga tentang daftar pasien. Sebelum kita masuk ke tiga topik tersebut, tiga pokok bahasan tersebut, mari kita lihat terlebih dahulu apakah yang dimaksud dengan pengorganisasian. Baik, ketika dikatakan pengorganisasian, mungkin yang akan terlintas dalam pikiran Bapak Ibu adalah bagaimana cara mengelompokkan, ya, membagi-bagi tugas, peran, tanggung jawab. Atau mungkin yang terlintas adalah tentang struktur organisasinya. Baik, sekarang kita lihat definisinya. Adalah pengelompokan aktivitas untuk mencapai tujuan melalui penugasan suatu kelompok tenaga keperawatan. Karena kita masih bicara dalam konteks keperawatan, menentukan cara pengorganisasian aktivitas yang tepat, baik vertikal maupun horizontal, yang bertanggung jawab untuk mencapai tujuan organisasi. Nah, inilah definisi dari pengorganisasian. Dia dikelompokkan. Ya, dikelompokkan siapa yang menjadi kepala, siapa yang menjadi bagian A, siapa yang menjadi bagian B, siapa yang di bidang A, siapa yang di bidang B, termasuk tentang tugas dan tanggung jawabnya. Ada juga yang sifatnya koordinasi, baik horizontal maupun vertikal. Oh, kalau terkait dengan hal ini, maka garis koordinasi saya seperti ini. Itu akan terlihat pada struktur organisasi. Ya, kalau saya mau melapor ke atasan, maka vertikalnya siapa? Kalau yang sama selevel dengan saya, maka lihat yang horizontalnya siapa saja. Begitu ya, ada vertikal maupun horizontal yang semuanya bekerja sama dan bertanggung jawab untuk mencapai tujuan organisasi. Jadi kembali ke perencanaan yang pertemuan kita yang lalu terkait dengan visi, misi, falsafah, begitu ya, dari suatu organisasi. Yang pertama adalah struktur organisasi. Pada gambar bisa kita lihat ada dua struktur organisasi, yaitu struktur organisasi rumah sakit dan struktur organisasi ruang rawat. Baik, pada masing-masing organisasi wajib memiliki struktur organisasi untuk mengetahui siapa yang bertanggung jawab dan yang melakukan suatu kegiatan terkait dengan penugasan dari masing-masing individu atau bagian. Baik, pada kesempatan ini kalian akan Bapak ajarkan terkait dalam lingkungan rumah sakit. Ya, mau tidak mau pada manajemen keperawatan ini beberapa hal atau contoh Bapak sajikan di dalam lingkungan rumah sakit karena memang demikian adanya. Begitu ya, termasuk struktur organisasi. Sehingga selain ada struktur organisasi rumah sakit, Bapak juga munculkan di situ struktur organisasi ruang rawat. Kita akan mendalami lebih lanjut bagaimanakah struktur organisasi ruang rawat. Kalian yang berdinas di rumah sakit, tentu ini menjadi tidak asing lagi melihat struktur organisasi di ruang rawat. Namun bagi kalian yang tidak dinas di rumah sakit atau bekerja di rumah sakit, tentu ini harus kalian pelajari lebih lanjut. Ya, ada beberapa ketentuan di sini untuk membuat struktur organisasi ruang rawat. Yang pertama, kepala ruang membagi perawat yang ada menjadi beberapa tim, ya, biasanya 2 tim. Di mana tiap-tiap tim tersebut diketuai masing-masing oleh seorang ketua tim yang disingkat Katim yang terpilih melalui suatu uji misalnya, ya. Ada ujiannya. Yang kedua, kepala ruang bekerja sama dengan ketua tim untuk mengatur jadwal dinas, ya, pagi, sore, dan malam. Yang ketiga,
Kepala ruang membagi pasien untuk masing-masing tim. Nanti kita akan lihat itu di daftar pasien, materi topik yang ketiga. Yang keempat, jika suatu ketika satu tim kekurangan perawat pelaksana karena kondisi tertentu, kepala ruang dapat memindahkan perawat dari tim yang lain ke tim yang kurang anggotanya. Kepala ruang menunjuk penanggung jawab shift sore, malam, dan pagi jika karena sesuatu hal kepala ruang tidak bertugas, misal hari libur. Jadi tanda penanggung jawab itu biasanya dikasih tanda bintang. Karena kepala ruang tidak ada di saat dinas sore dan dinas malam atau pada saat hari libur. Maka akan dipilih salah satu perawat tentunya yang kompeten untuk menjadi penanggung jawab shift pada saat hari itu. Yang keenam, sebagai pengganti kepala ruang adalah ketua tim. Sedangkan jika ketua tim dapat digantikan oleh perawat pelaksana yang paling kompeten. Saya pikir ini clear, tidak ada masalah. Selanjutnya yang ketujuh, ketua tim menetapkan perawat pelaksana untuk masing-masing pasien. Ini nanti hubungannya dalam daftar pasien. Yang kedelapan, ketua tim mengendalikan asuhan keperawatan. Kesembilan, kolaborasi dengan tim kesehatan yang lain dilakukan oleh ketua tim. Jadi ketua tim itu harus tahu semua tentang keadaan pasien yang ada di timnya. Yang 10, masing-masing tim memiliki buku komunikasi. Jadi jika tim ini jalan, maka semuanya harus 2. Buku laporannya 2, meja masing-masing tim harus ada 2, ya, meja tim 1, meja tim 2, begitu ya. Buku tim 1, buku tim 2. Terkait dengan fasilitas dan hal lainnya, itu baiknya dimiliki oleh 2, ya, punya tim 1 dan punya tim 2. Yang ke-11, perawat pelaksana melaksanakan asuhan perawatan kepada pasien yang menjadi tanggung jawabnya. Baik, bagi Bapak Ibu di rumah sakit yang mungkin pada saat ini belum melaksanakan manajemen keperawatannya dengan metode tim, baik MPKP maupun MAKP, ya, baiknya dicoba untuk dibicarakan atau diskusikan kepada atasannya. Karena tentu ini adalah model pelayanan keperawatan yang saat ini sesuai kita terapkan, mengingat beberapa hasil penelitian memang menunjukkan kualitas pelayanan keperawatan akan meningkat jika kita menggunakan metode tim ini. Akreditasi pun akan mengatakan demikian, ya, menggunakan tim A, menggunakan tim B, begitu ya, dengan metode tim. Ya, MPKP, MAKP itu sama saja. Berikut adalah contoh struktur organisasi ruang rawat. Kita lihat ada kepala ruang, kemudian ketua tim, ada ketua tim 1 sama ketua tim 2. Di bawahnya ada perawat pelaksana, bisa beberapa perawat pelaksana. Namun ketentuannya idealnya itu antara 8 sampai 10 perawat pelaksana, begitu. Kalaupun misalnya ruangannya besar dengan kapasitas tempat tidur yang sangat banyak, boleh dibikin menjadi lebih dari 2 tim. Jelas ya untuk struktur organisasi ruang rawat. Yang kedua adalah daftar dinas. Ya, daftar dinas itu disusun berdasarkan tim dan sebaiknya dibuat untuk 1 minggu. Jadi ada daftar dinas tim 1, ada daftar dinas tim 2. Boleh dipisah, boleh menjadi satu halaman lembar. Yang penting dia terpisah, begitu. Kemudian yang kedua, pembuatan jadwal dinas dilakukan pada hari terakhir minggu tersebut. Kan baiknya setiap minggu. Ya, kalau misalnya dibuat setiap minggu, maka di akhir minggu tersebut. Atau bisa juga setiap bulan, maka dibuat di hari terakhir pada bulan tersebut. Setiap tim memiliki anggota yang dinas pagi, sore, malam, lepas dinas malam hari, dan libur.
Jadi setiap tim itu pasti ada yang dinas pagi, pasti ada yang dinas sore, dinas malam, ada yang lepas dinas malam, dan ada yang sedang libur. Oleh karena itu, kita perlu memberikan keterangan pada setiap kolom di jadwal dinas atau daftar dinas. Misalnya P itu pagi, S itu sore, M itu malam, O atau L itu libur, sedangkan X misalnya lepas malam. Bolehkah kami menggunakan simbol-simbol yang lain? Diperbolehkan, ya, tergantung dengan SOP yang ada di rumah sakit maupun petunjuk teknis dalam penulisan jadwal dinas yang ada di rumah sakit masing-masing. Berikut adalah contoh daftar dinas. Yang kita lihat adalah, dalam contoh ini dibuat dalam 1 bulan. Kita lihat ada penanggalan, kemudian nama pegawai perawatnya. Yang paling atas itu adalah kepala ruang. Dia harian, maka dia dinas pagi terus. Kemudian ada tim 1, bawahnya ada tim 2. Tim 1 siapa saja di situ, ada perawat di bawahnya, kemudian tim 2. Sekarang kita lihat siklus dinas. Ya, menurut Dinas Tenaga Kerja yang dikeluarkan oleh mereka dan juga menurut hasil penelitian terhadap kesehatan perawat, maka jadwal dinas dibuat sesuai dengan siklus atau waktu kehidupan manusia. Artinya, dari pagi berikutnya dinas sore. Dari sore ke malam. Malam misalnya libur, kemudian pagi. Jadi ikut waktu berputarnya jam. Tidak terbalik. Dari malam besoknya sore. Sore ke pagi. Karena itu akan mengacaukan siklus tubuh. Termasuk pola istirahat dan metabolisme tubuh. Bicara tentang pendidikan, idealnya adalah kepala ruang adalah minimal nurse. Ketua tim minimal nurse. Sedangkan pelaksana baiknya adalah nurse bersama dengan vokasi. Ya, kalau vokasi semua juga tidak apa-apa. Mengapa? Karena sesuai dengan Permenpan bahwa yang berhak menegakkan diagnosis, menentukan tujuan atau intervensi keperawatan, itu hanya bisa dilakukan oleh perawat nurse. Ya, ini catatan. Ini disebut dengan perkembangan dunia keperawatan. Sehingga jika dalam satu tim itu perawat nurse-nya 1 atau terlalu sedikit, maka akan kerepotan ruangannya. Yang mungkin solusi lain bisa tertuang dalam kebijakan. Ya, kebijakan rumah sakit, bisa misalnya dengan teknis misalnya nanti di lapangannya akan diverifikasi oleh nurse, tapi pada pelaksanaannya itu juga akan kesulitan. Jadi Bapak Ibu sekarang yang sedang kuliah nurse, maka nanti akan bertambah kompetensinya, yaitu untuk menegakkan diagnosis dan menentukan intervensi keperawatan. Oke, sehingga harus dibagi nanti nurse-nya secara merata, ada di tim 1 maupun di tim 2. Clear ya untuk jadwal dinas. Berikutnya adalah daftar pasien. Daftar pasien adalah daftar sejumlah pasien yang menjadi tanggung jawab setiap shift selama 24 jam. Kalau zaman dulu,
Ya, sebelum akreditasi, daftar nama-nama pasien itu ada di papan besar di setiap ruangan. Ya, pasien A, pasien B, pasien C, diagnosisnya apa, diagnosis perawatannya apa, tanggal masuk ruangannya kapan, begitu kan? Tapi sekarang sejak akreditasi, itu tidak boleh ditampilkan di papan besar di ruangan yang bisa dilihat oleh banyak orang. Oleh karena itu, daftar pasien dipindahkan ke dalam kertas yang hanya bisa dilihat oleh perawat. Daftar pasien, kata lainnya adalah daftar alokasi pasien. Sama, tujuannya supaya pada saat perawat datang ke ruangan, itu sudah mengetahui dulu, saya ini merawat pasien siapa hari ini, dinas. Gitu ya. Sama, daftar pasien dibuat dengan menggunakan beberapa kolom. Nanti kita akan lihat dan diberikan keterangannya. Di mana yang berhak merawat pasien itu adalah PPJA, perawat penanggung jawab asuhan, yang tidak lain adalah perawat yang berpendidikan nurse. Alasannya karena hanya nurse yang bisa menegakkan diagnosis dan menentukan intervensi. Kalau pengkajian bagaimana? Pengkajian awal keperawatan bisa dilakukan vokasi, namun pengkajian lanjutan hanya bisa dilakukan oleh nurse. Simbol yang kedua adalah tanda bintang. Tanda bintang adalah penanggung jawab pasien saat PPJA tidak dinas. Jadi pasiennya itu, yang PPJA itu dititipkan ke perawat vokasi siapa, ke perawat nurse siapa, maka perawat vokasi atau nurse yang lain yang dititipkan oleh si PPJA-nya itu namanya diberikan tanda bintang. Artinya ini bukan pasien dia, tapi saya titipkan pasiennya. Seperti itu. Mari kita lihat sama-sama bagaimana cara membuat daftar pasien atau daftar alokasi pasien. Bapak contohkan di tim 1. Ya, artinya daftar alokasi pasien ini ada dua pasti. Ada di dua map. Mapnya tim 1 dan mapnya tim 2. Yang Bapak contohkan adalah cukup satu tim saja, di tim 1. Di mana kita lihat ketua timnya namanya Tono. Jadi Tono tentu adalah nurse. Ada nurse lain yang menjadi perawat pelaksana di tim Tono, yaitu Hartini. Dan ada vokasi di tim Tono, yaitu namanya Ujang, Heni, Ulfa, Tito, dan Pustia. Berikutnya kita lihat ke jadwal dinas. Tanggal 6 bulan 10, yang dinas sorenya adalah Hartini, Ujang, dan Pustia. Sedangkan yang dinas malamnya adalah Heni dan Ulfa. Dan tanggal 7 bulan 10 yang dinas paginya adalah Tono, Ulfa, dan Tito. Jadi dengan kata lain, prinsip yang harus Bapak Ibu kalian ketahui adalah alokasi pasien dibuat 1. Ketika akhir dinas mau selesai, artinya sekitar jam 1 siang. Ya, kalau misalnya dinas paginya selesai jam 2, baru dibuat alokasi pasiennya. Alokasi pasien untuk siapa? Untuk yang dinas sore, untuk yang dinas malam, dan untuk yang dinas pagi besoknya. Begitu kan? Meskipun besoknya itu si ketua timnya itu datang, tapi baiknya sudah tahu dulu ya siapa pasien-pasien yang dikelola oleh perawat pelaksana di dinas pagi tersebut. Oleh karena itu, pada dinas pagi besok itu Bapak kasih tanda kuning di situ. Baik, jadi Bapak ulangi. Ketika saya sebagai ketua tim dinas di tanggal 6, maka pada alokasi pasien, saya akan membuat alokasi pasien untuk yang dinas sore dan dinas malam tanggal 6, serta dinas pagi pada tanggal 7-nya. Clear ya? Paham ya? Sampai di sini. Oke, selanjutnya saya masukkan ke dalam kolom.
Kolomnya ada nama pasien, nama dokter, nama Katim, PPJA, dinas pagi pada besok harinya yang di tanggal 7, dinas sore yang tanggal 6, dan dinas malam yang tanggal 6. Kita lihat satu persatu. Taruh contoh, ada 7 pasien yang ada di tim 1. Ferry, Zulkifli, Aman, Berry, Poian, Dul, Ahmad. Ada 7 pasien yang ada tim 1. Dokternya juga yang seperti ada contoh. Katim, otomatis Katimnya cuma 1 pasti ketua timnya. Ya, si Tono. Tono jadi nama semuanya. Ini menandakan bahwa alokasi ini punya tim 1. PPJA adalah mereka yang sebagai perawat penanggung jawab asuhan. Tentu mereka yang pendidikannya nurse. Siapa saja? Tentu Tono, 1. Yang kedua Hartini. Oh, artinya di tim 1 ini hanya ada 2 perawat nurse. Otomatis 7 itu dibagi 2. Ya, kalau nggak Tono, ya Hartini. Kita lihat, Tono dapat 4 pasien. Hartini mendapat 3 pasien di situ. Berbagi 2. Oleh karena itu ini Bapak katakan jika pasien yang nurse-nya cuma 1 di tim itu, ya kasihan dia. Dia yang capek nanti untuk menulis diagnosis dan intervensi keperawatannya. Meskipun pada implementasi dan evaluasi itu bisa dilakukan oleh perawat vokasi. Jadi nurse-nya mengarahkan, oh minta tolong nanti ini pasang infus vokasi. Oh ini nanti minta tolong dilakukan manajemen apa, itu vokasi yang mengerjakan. Oh ini minta tolong diberikan penkes apa, nah ini vokasi yang melaksanakan. Jadi pelaksana itu ya perawat vokasi, bisa juga nurse kalau seandainya nurse-nya berlebihan. Seperti itu. Saya sebagai Tono, yang pertama-tama saya lakukan adalah saya akan melihat siapa ya yang dinas sore hari ini. Oh, yang dinas sore hari ini Hartini, Ujang, dan Pustia. Hartini, Ujang, dan Pustia. Maka saya akan membagi pasien tersebut. Ya, si Tono yang bagi ini. Akan membagi pasien tersebut. Di mana yang Hartini, ya tentu saya kasih ke Hartini sebagai PPJA-nya. Gak mungkin kan saya oper kan orangnya ada. Begitu ya. Jadi karena PPJA-nya Hartini dan dinas sorenya Hartini, maka Hartinilah yang merawat pasiennya sendiri. Yaitu Hartini merawat Zulkifli karena dia PPJA-nya. Hartini merawat Aman karena dia juga PPJA-nya si pasien Aman. Hartini juga merawat si Ahmad karena dia PPJA-nya juga si Hartini. Sedangkan yang lain, pasien yang lain itu diberikan kepada vokasi, dititipkan. Makanya ada tanda bintang. Ujang misalnya ya, dia merawat titipannya pasien Tono. Lihat PPJA-nya Tono kan. Kemudian titipannya si Tono juga untuk pasiennya Berry. Dan Pustia dia merawat pasien Poian dan titipannya Tono juga. Pustia juga merawat pasien Dul, titipannya PPJA Tono juga. Dan diberikan tanda bintang. Karena Ujang dan Pustia ini adalah perawat vokasi, ya maka dia hanya menulis pada CPPT, implementasi dan catatan perawatan yang implementasinya. Jadi Pustia dan Tono hanya menulis di catatan perawatan dan di CPPT. CPPT itu kalau yang belum tahu ya, catatan perkembangan terintegrasi dari pasien. Ya, di situ ada tertulis semua profesi di situ terkait dengan asuhannya. Nah, begitu. Itu yang menunjukkan bahwa dia mengimplementasikan dan evaluasi keperawatannya. Begitu juga dengan dinas malam. Dinas malam yang dinasnya Heni dan Ulfa. Berarti semuanya titipan, begitu ya. Oke, tinggal dibagi 2 aja. Heni merawat 4 pasien, Ulfa merawat 3 pasien. Dengan berbagai pertimbangan tentunya. Ya kan? Dan semuanya diberikan tanda bintang. Selesai sore dan malam, maka saya, si Tono, akan menulis yang untuk dinas pagi besok.
Di situ kita lihat yang pagi tanggal 7/10 yang Bapak berikan yang orange ya atau kuning itu. Nah, di situ terlihat karena saya Tono, maka saya lah yang merawat pasien saya sendiri. Maka saya merawat pasien Ferry, saya yang merawat Berry, saya yang merawat Po Ian, dan saya merawat Dul. Bagaimana dengan Ulfa dan Tito? Ya, Ulfa dan Tito berarti saya minta mereka untuk merawat yang lain yang tentunya punya pasiennya Hartini. Ya, berarti Ulfa saya taruh untuk merawat Zulkifli dan Ahmad. Tito saya taruh dia merawat si Ahmad, pasien Ahmad. Seperti itu, ya. Meskipun sudah ditaruh alokasi pasien, maka mereka yang bertanggung jawab. Jadi tanggung jawab dan tanggung gugatnya itu jelas. Kalau kita sudah menggunakan alokasi pasien seperti ini. Ya, saya tahu biasanya di rumah sakit hanya ditulis nama pasien dan perawatnya gitu, nama pasien dan perawatnya. Tapi sekarang baiknya menggunakanlah format ini yang seperti ini yang lengkap untuk tertib administrasinya. Jika saya sudah punya daftar pasien seperti ini, maka tentu yang dinas sore datang, cek kan nama. Kalau saya ujang, maka saya akan lihat, oh, hari ini Ferry, Berry, ya pasien itu yang saya pegang. Begitu kan? Kalau si Hartini juga sama, dia udah tahu pasti karena dia PPJA juga. Bagaimana jika ada pasien baru masuk di dinas sore dan dinas malam? Ya tinggal ditambahkan bawahnya. Ya, nama pasien yang barunya siapa, kemudian yang dinas sorenya siapa, yang diisi oleh penanggung jawab shift. Ya, ini kapan berubah? Kapan dibuat lagi? Ya, pada besoknya oleh si Tono jam 1 siang. Dia akan membuat di tanggal berikutnya. Begitu untuk membuat daftar pasien. Sudah selesai. Hanya 3 itu kompetensi yang harus Bapak miliki, Bapak Ibu miliki pada topik pengorganisasian ya kelas hari ini. Sehingga ada tugas. Ya, jangan langsung pingsan, tapi coba dikerjakan. Yang pertama, silakan Bapak Ibu kalian semua foto struktur organisasi tempat kerja, apapun lah itu ya, baik di rumah sakit, puskesmas, klinik, atau dinas, atau boleh juga yang di rumah sakit foto struktur organisasi ruangannya. Setelah difoto, kemudian dimasukkan ke dalam file. Tentunya disatukan ya, filenya jangan dipisah-pisah antara tugas 1, 2, dan 3. Itu tuh tugas 1. Gampang kan? Tinggal foto, tempel di Word-nya. Tugas yang kedua, buatlah jadwal dinas selama 7 hari. Hanya 7 hari saja. Dengan ketentuan, di jadwal dinas itu tergambar 1 kepala ruang. Ada 2 katim, seperti yang contoh Bapak sajikan tadi. Ya, jadwal dinas terdiri dari 2 tim 1 dan 2. Tim 1 terdiri dari 8 PP. Bapak Ibu bisa tulis PP1, PP2, boleh pakai nama palsu atau nama yang benar juga boleh. Dan tim 2 terdiri dari 8 PP. PP itu perawat pelaksana. Ya, bisa pakai simbol PPA, PPB, PPC, boleh pakai nama asli juga silahkan. Tentukan penanggung jawab shift. Ya, tentukan penanggung jawab shift dengan tanda bintang. Melihat kondisinya seperti ini, artinya akan ada 1 katim dan 8 PP, artinya 9 dalam 1 tim itu. Tim 1 9 perawat, tim 2 9 perawat. Artinya akan jadi semakin mudah untuk membuat jadwal dinasnya. Jadwal dinas dibuat merata, ya. Artinya ada dinas pagi berapa orang, ada dinas sore berapa orang, ada dinas malam, ada yang lepas malam, dan ada yang libur. Selama 7 hari itu, tergambar di situ. Oke, clear? Kita masuk tugas yang ketiga. Pada tugas yang ketiga adalah membuat daftar pasien atau alokasi pasien untuk 1 tim saja, yaitu tim 1 dengan ketentuan ada 10 orang pasien di tim 1 itu. Berarti kalau 10 orang di tim 1, misalnya taruhlah 10 di tim 2,
Berarti di ruangan dia itu sebenarnya ada 20 pasien, begitu ya. Nah, di tim 1 ada 10 pasien. Bebas, tentukan saja namanya siapa-siapa. Ada nama dokter di situ, bebas, taruh namanya siapa. Nama katimnya Doni. Kemudian yang nurse-nya di tim itu namanya Doni, Rahmah, dan Evi. Tentu yang nurse akan menjadi PPJA, perawat penanggung jawab asuhan. Sedangkan yang vokasinya, yang D3, sebagai perawat pelaksana adalah Desi, Budi, Esa, dan Wati. Jadi, tolong buatkan jadwal dinas, tolong buatkan daftar pasien dengan jadwal dinas. Di dinas pagi, yang dinasnya Doni, Rahma, Esa. Yang dinas sore, di jadwal dinasnya yang tugasnya Evi dan Desi. Dan dinas malam, yang dinasnya Budi dan Wati. Ya, jadi kerjakan dimulai dari yang dinas sore tanggal 11, dinas malam tanggal 11, dan dinas pagi tanggal 12. Gitu ya, dan dinas pagi tanggal 12. Baik, sudah selesai kelas kita. Semoga materi yang Bapak sajikan bisa kalian pahami dan bisa kalian lebih pahami lagi melalui tugas yang diberikan. Sampai jumpa pada kelas minggu depan.